warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penetapan biaya pesanan pekerjaan sebuah Microsoft Excel atau pendekatan berbasis. Tujuan pembelajaran 5. Menggunakan Microsoft Excel untuk merangkum aliran biaya dalam sistem penetapan biaya pesanan. Persamaan akuntansi fundamental. Yang pertama, persamaan neraca aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Yang kedua, perhitungan saldo akhir ditahan pendapatan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Saldo akhir laba ditahan sama dengan saldo awal laba ditahan ditambah pendapatan operasional bersih atau dividen. 3. Asumsi utama. 1. Kami akan selalu menggunakan hanya satu tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Setiap overhead pabrik yang diterapkan secara berlebihan atau diterapkan secara berlebihan akan selalu ditutup pada harga pokok penjualan seperti yang dilaporkan dalam laba rugi. Yang ketiga, kami akan mencatat transaksi dalam Microsoft Excel dengan menggunakan angka positif untuk menambah akun neraca dan angka negatif ditunjukkan dalam tanda kurung untuk mengurangi akun neraca. Selanjutnya, contoh perusahaan Safir bagian 1 dari 2. Template transaksi yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi perusahaan ditampilkan sebagai lembar kerja. Dalam lembar kerja itu mencerminkan saldo akun neraca awal. Semua akun yang ditampilkan di neraca awal ditambah akun yang disebut overhead manufaktur. Yang pertama, overhead manufaktur adalah rekening clearing yang selalu mempunyai saldo awal dan saldo akhir 0. Contoh perusahaan Safir, bagian 1, 2 dari 2. 2. Akun ini digunakan untuk mencatat dua hal. A. Semua sebenarnya biaya overhead. B. Jumlah overhead produksi terapan ke produksi menggunakan tarif overhead yang telah ditentukan. 3. Selisih antara biaya overhead aktual dan jumlah overhead yang diterapkan pada produksi adalah overhead yang diterapkan terlalu rendah atau diterapkan secara berlebihan. Contoh perusahaan Safir bagian 2, 1 dari 2. Untuk memulai ilustrasi kita, mari kita asumsikan bahwa Sapphire Company mempunyai tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 25 per jam tenaga kerja langsung yang didasarkan pada rumus biaya memperkirakan biaya overhead pabrik sebesar 100.000 untuk basis alokasi estimasi 4.000 jam tenaga kerja langsung. Selama bulan Januari, perusahaan menyelesaikan transaksi berikut. A. Membeli bahan mentah secara kredit sebesar 80.000. B. Bahan baku yang digunakan dalam produksi 78.000. 70.000 adalah bahan langsung dan 8.000 adalah bahan tidak langsung. Contoh perusahaan Safir bagian 2, 2 dari 2. C. Membayar gaji dan upah tunai sebesar 135.000. 68.000 adalah tenaga kerja langsung, 45.000 adalah tenaga kerja tidak langsung, dan 22.000 terkait dengan karyawan yang bertanggung jawab atas penjualan dan administrasi. Perkenalkan, nama saya Atika Afni Maulina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Contoh perusahaan Safir bagian 3. Transaksi tambahan meliputi biaya utilitas yang dikeluarkan secara kredit untuk mendukung produksi 15.000 US dollar. Penyusutan dicatat pada aset tetap 40.000 US dollar, 70% terkait dengan peralatan manufaktur dan 30% terkait dengan aset yang mendukung penjualan dan administrasi. Biaya periklanan dibayar tunai 18.000 US dollar. Asuransi prabayar habis masa berlakunya pada bulan tersebut 1.000 US dollar. 80% terkait dengan produksi dan 20% terkait dengan penjualan dan administrasi. Contoh perusahaan Safir bagian 4, 1 dari 2. Transaksi terakhir meliputi overhead manufaktur yang diterapkan pada produksi
$102.500. Jumlah ini dihitung dengan mengalihkan 4.100 jam kerja langsung yang dikerjakan pada bulan Januari dengan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya sebesar $25 per jam tenaga kerja langsung. Harga pokok produksi $235.000, penjualan tunai $320.000. Dan yang terakhir, harga pokok penjualan $245.000. Contoh perusahaan Safir, bagian 4, 2 dari 2. L. Pembayaran tunai kepada kreditor sebesar $92.000. M. Tutup kelebihan biaya overhead sebesar $5.700 ke harga pokok penjualan. Mari siapkan spreadsheet Excel awal yang menunjukkan saldo awal. Contoh perusahaan Safir, bagian 5. Template transaksi yang telah selesai ditampilkan sebagai spreadsheet itu mencerminkan saldo akun neraca akhir sebagai berikut. Contoh perusahaan Safir bagian 6. Penjelasan transaksi selama periode tersebut. A. Debit bahan baku dan kredit hutang usaha sebesar $80.000. B. Debit biaya manufaktur untuk bahan tidak langsung sebesar $8.000 dan debit barang dalam proses sebesar $70.000, kredit bahan baku sebesar $78.000. Debit barang dalam proses sebesar $68.000 dan overhead manufaktur sebesar $45.000 serta beban gaji dan upah sebesar $22.000 dan kredit kas sebesar $135.000. Debit dan kredit ke akun laporan laba rugi ditampilkan di spreadsheet sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan. Yang selanjutnya, contoh perusahaan Safir bagian 7. D. Debit overhead manufaktur sebesar $15.000 dan dikreditkan hutang usaha dengan jumlah yang sama. E. Debit $28.000 ke biaya overhead manufaktur, $12.000 ke beban penyusutan, dan $40.000 ke akumulasi penyusutan, properti, pabrik, dan peralatan. F. Debit biaya iklan sebesar $18.000 dan kreditkan tunai dengan jumlah yang sama. G. Debit biaya manufaktur sebesar $800 dan beban penjualan. Dan administrasi sebesar $200 dan kredit asuransi dibayar di muka sebesar $1.000. Debit dan kredit di akun laporan laba rugi ditampilkan di laporan kerja sebagai penyesuaian. H. Debit pekerjaan dalam proses dan kreditkan overhead manufaktur sebesar $102.500.000. I. Debit persediaan barang jadi dan kredit persediaan barang dalam proses sebesar $230.000. J. Debit kas dan kredit pendapatan penjualan sebesar $320.000. K. Debit harga pokok penjualan sebesar $245.000 dan kreditkan persediaan barang jadi dengan jumlah yang sama. L. Debit hutang usaha dan kredit kas sebesar $92.000. M. Debit overhead manufaktur dan kredit harga pokok penjualan dari kelebihan biaya overhead sebesar $5.700. Debit dan kreditkan ke akun laporan laba rugi ditampilkan di spreadsheet sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan. Dengan menggunakan informasi yang dihasilkan pada slide sebelumnya, kita dapat menyiapkan jadwal harga pokok produksi untuk perusahaan Safir Company. Schedule of cost of goods manufactured for the month and January 31. Direct material. Beginning raw material inventory di bagian debit sebesar $8.000. Purchase of raw material sebesar $80.000. Total raw material available sebesar $88.000. Ending raw material inventory sebesar $10.000. Raw material used production sebesar $78.000.
Indirect material include in manufacture overhead sebesar 8.000 dan di bagian kredit sebesar $70.000. Direct labor di bagian kredit sebesar 68.000. Manufacturing overhead applied to work in process sebesar 102.500.000. Total manufacturing cost sebesar $240.500. Beginning work in process inventory sebesar 5.000 ditambah di atasnya menjadi sebesar 245.500. Ending work in process inventory sebesar 10.500. Cost of good manufacturing sebesar $235.000. Contoh perusahaan Sapphire bagian 10. Jadwal harga pokok penjualan. Sapphire Company, Schedule of Cost of Goods Sold for the month ends January 31. Beginning finished goods inventory 13.000, at cost of goods manufactures 235.000, cost of goods available for sale. Dari 13.000 ditambah dengan 235.000, hasilnya 248.000. Deduct ending finished goods inventory 3.000, unjudged cost of goods sold 245.000, deduct overapplied overhead 5.700, adjust cost of goods sold 239.300.000 rupiah. Contoh perusahaan Sapphire bagian 11. Laporan laba rugi. Sapphire Company income statement for the month ends Januari 31. Sale 320.000, cost of goods sold 239.300.000 rupiah, gross margin 80.700, selling and administrative expense, salaries expense 22.000, depreciation expense 12.000, advertising expense 18.000, insurance expense 200, dijumlahkan menjadi 52.200. Kemudian dari gross margin diselisihkan dengan beban-beban 52.200, hasilnya hasil untuk net operating income menjadi 28.500. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kalimat pembahasan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.